Ternyata salah satu kekurangan dari NFT adalah dia membutuhkan resource yang lebih besar daripada buku ledger yang tersentralisasi sampai Dari kripto 3.000 gitu. kali lipat. Iya, sampai 3.000 kali lipat. Misalkan ini dihitung dari gas fee atau energi yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi ya. Here is ya dengan Ardi Ya, Mardiana ketemu ya. lagi. Kita bahas NFT aja ya. Oke. Emang yang boomingnya NFT dari Ya, metaverse, crypto metaverse kayaknya NFT ini udah paling ujung nih. betul, Ya, paling puncak. betul. Nah, NFT ini sempat kemarin kita singgung ya. Nah, itu ada di blockchain. Nah, blockchain itu apa gitu? Kebanyakan orang-orang awam itu bertanya blockchain, terus apa sih kelebihannya dari blockchain? Blockchain itu sebenarnya kan struktur data yang desentralisasi ya. Hmm. Jadi kalau misalkan semacam kita punya suatu database di server, itu kan sentralisasi database yang terpusat. Nah, sedangkan si blockchain itu struktur data database yang terdesentralisasi. Iya. Secara konsep seperti itu. Jadi database-nya tidak hanya ada di suatu tempat atau satu server aja, tapi ada di banyak tempat. Lebih Ada di seperti itu. banyak yang pengguna ini blockchain. Betul, betul. Ya. Karena kembali lagi ke konsep web 3.0. Jadi user adalah pemilik konten. Jadi bukan user generated content lagi, tapi konten itu ya udah milik usernya, tersimpan. Oke. Sentralisasi dan desentralisasi itu kelebihannya kan kalau desentralisasi semua mencatat ya. Betul. Kalau Karena konsep dari sentralisasi, blockchain, iya, konsep dari blockchain sendiri kan sebenarnya seperti buku besar pencatatan kan gitu. ledger. Ya, jatuhnya seperti ke sana. Jadi kan kalau sentralisasi itu kalau pusat gak ngasih udah kita nggak bisa ya. Iya. Seperti itu kan? Ya. Heeh. Juga ketika pusat misalkan katakanlah dihack atau apa, ya udah semuanya akan terefek. Semuanya hilang datanya. Iya. Salah satu kelebihan dari Kelebihannya ya. blockchain itu karena tidak akan mudah untuk memanipulasi suatu data, suatu kepemilikan, baik itu katakanlah isi dompet, kripto kita atau token dari NFT kita, itu akan sulit dimanipulasi ketika datanya disebar. Oke. Nah, ini jadi lebih ke unikan kepemilikan dari NFT ya. Ya. Tapi yang namanya juga netizen itu kan kreatif ya. Nah, kemarin itu kan ada kasus yang ini ya, NFT-nya Pak Ridwan Kamil tuh. Iya. Serupa tapi tak sama ininya, addressnya. Nah, berarti ini ada celah juga nih NFT ini ternyata ya bisa di duplikasi secara artnya bisa dimanipulasi tapi alamatnya bisa berbeda. Bahkan itu di marketplace yang sama kan di OpenSea juga. Betul. Karena ya bagaimanapun belum ada suatu badan yang katakanlah mengevaluasi siapa yang berhak diterbitkan kalau enggak. Itu kan semacam kalau katakanlah kalau YouTube ketika ada dua konten yang sama pasti akan dihapus salah satu. Ya. Jadi pemilik konten yang asli dia bisa menggugat. Mengklaim. Sedangkan kalau di NFT kan gimana? Itu kan ya itu salah satu konsep dan kelebihan dan terutama kekurangan dari desentralisasi adalah seperti itu gitu. Ya. Nah, dan ternyata algoritmanya kan berbeda dengan YouTube ya. Kalau di OpenSea ya, kalau di YouTube kan ya yang mainnya itu kan dari pihak YouTube-nya. Kalau OpenSea itu lebih boleh dibilang itu kayak opportunity aja ya. Bisa kalau pengen si NFT-nya ini ya biasanya ada komunitas terus digoreng kayak gitu ya sejauh ini. Bener nggak? Ya jadi jatuhnya lebih ke lucu-lucuan aja sih sampai sejauh ini mah Sejauh gitu ya. ini mah kayak gitu. Lebih ke appreciation kepada pemiliknya. Jadi belum sampai mungkin sampai saat ini ya sependek pemahaman saya belum sampai ke pemanfaatan secara maksimal dari NFT tersebut gitu. Karena baru juga ya. Iya. Jadi kalau dulu kan pernah ada suatu anekdot dari salah satu menteri Kominfo kita, internet cepat buat apa jatuhnya kan? Iya. Ya, Jadi buat apa itu? Itu juga jatuhnya seperti itu sekarang. NFT buat apa sih? Ya karena pada saat itu kita belum memahami buat apa sih internet cepat. Nah sekarang juga ini kita posisinya
apa sih kegunaan NFT sebetulnya gitu. Oke. Jadi emang belum maksimal untuk saat ini, masih untuk lucu-lucuan atau apresiasi, belum sampai ke tahap penggunaan secara maksimalnya dari Iya, secara legal atau apa ya. Iya. Ya tapi lucu-lucuannya ya termasuk yang gokil juga. Itu kan si Bipli sampai dapat 1 triliun ya lucu-lucuannya. Ya. Itu sih ya mau gimana lagi, namanya di awal kan. Yang pasti mungkin kalau kebanyakan ya yang beberapa artikel yang saya baca tidak terlalu banyak yang mengungkapkan terkait cost yang tersembunyi. Ya itu nih. Itu Kebanyakan orang semua bermimpi berhayal pengen sukses. ya, kita di dapat NFT. sekian itu, tapi nggak ngelihat dulu costnya seperti apa sih gitu. Iya. Dampaknya seperti apa ke kita, biaya yang kita keluarkan di awal itu seperti apa. Itu kan sebenarnya yang jarang dibahas. Kalau sering saya baca hanya gimana sih cara buat NFT, Iya. sampai sejauh mana gitu. Bahkan itu kalau dilihat di YouTube banyak ya tutorial bikin NFT dari nol, posting pertama kamu Iya. gas free gitu kan. Nah itu Iya. gimana ya, kok emang bener-bener free gitu ininya, uang bensinnya gas free-nya gitu. Nah, itu Ternyata yang kan tidak ya. yang belum banyak diketahui itu untuk menempatkan NFT kita pada marketplace dalam jangka waktu tertentu ya. Itu kan dibutuhkan yang namanya gas fee gitu kan ya. Ya seperti kemarin saya coba itu untuk menerbitkan di awal hanya first time aja itu hampir ke First time angka cost 2 ya? juta ya. 2 juta loh. Iya, iya. Hanya Dari harga katakanlah kita Ethereum-nya. mau menggunakan blockchain dari Polygon, katakanlah seperti itu Iya. yang katanya free gas fee. Iya. Tapi kan tetap di awal kita harus memverifikasi dulu dompet kita nih bener nggak. Iya. Pemilikannya ya. Sampai ke 2 juta, dan itu tergantung dari harga Ethereum-nya. Iya, naik turunnya nilainya. Bisa aja nanti mah jatuhnya 4 juta Bisa, atau misalkan karena sekarang emang segimana lagi kan. lagi jatuh si Ethereum-nya. Nah, kemudian selain dari itu, kalau kita katakanlah kita mau ngambilnya di Polygon aja, tapi kalau misalkan kita tetap mau mainnya di blockchain Ethereum, ada artikel yang saya baca, ternyata salah satu kekurangan dari NFT adalah dia membutuhkan resource yang lebih besar daripada buku ledger yang tersentralisasi, sampai Dari 3.000 kripto kali lipat. Iya, sampai 3.000 kali lipat. Misalkan ini dihitung dari gas fee atau energi yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi ya. Katakanlah kita transaksi, saya transfer ke teman saya gitu, misalkan. Yang punya NFT beli Enggak, atau gimana? transfer antar bank, katakanlah seperti itu. Iya. Transfer dari satu bank A ke bank B, transfer itu biaya internet yang dikeluarkan kita nggak terlalu gede gas fee-nya. Iya. Walaupun di sana ada gas fee juga, tapi tidak dikenal sebagai gas fee. Karena kan ya udahlah, karena kita melakukan transfer dan tercatat di server yang Kayak fee tersentralisasi. Iya. Nah, kenapa ada gas fee? Ya karena itu. Karena si transaksi yang kita lakukan itu disebar ke semua pemilik Ethereum. dompet Ethereum. Dompet. Dan itu ada satu artikel yang saya baca, 1 berbanding 3.500. Jadi sebenarnya sangat tidak cost efektif jatuhnya. Oh, nah ini sisi Gitu. tersembunyi dari NFT teman-teman ya. Kenapa sekarang tuh kita lihat tuh NFT itu lebih ke gambar? Karena katanya itu yang paling realistik, yang paling murah ya. Kalau udah audio, video itu Iya. katanya kebayang itu. Iya. Udah lemotnya, GSP-nya tinggi juga. Iya. Berarti sebetulnya mah ini kayak terlalu cepat mungkin ya. Atau Ya, emang ini lagi ini aja, lagi kayak apa, tes aja ya. Ya masih di Tes ke awal-awal publik kan ya. tetap gitu, masih di awal-awal. Ya, seperti di awal ketika kita punya handphone baru, kan masih bingung nih apa saja yang sih bisa dimanfaatkan dari handphone tersebut gitu, dari suatu teknologi tersebut. Nah, kemungkinan NFT juga masih dalam tahap seperti itu. Nah, oke. Jadi emang belum maksimal sama sekali penggunaannya. Berarti baiknya yang mau terjun ke NFT apa ya sih yang mesti dipersiapkan? Kan artis-artis juga banyak ya yang bilang, kan mereka kemarin terjun ke YouTube nih. Nah, ngelihat Gojali Effect ini, artis mulai belajar NFT. Nah,
Nah, apa sih yang mesti persiapan? Kita tuh bersaing juga sih dengan mereka kan. Ujung-ujungnya orang itu lagi akhirnya. Yang harus kita siapkan tetap sih apa sih yang akan menjadi nilai jual balik dari NFT kita itu apa? Sebenarnya seperti itu. Kita lihat dulu deh pasar NFT sampai sekarang. Tujuannya buat apa dulu NFT teh gitu? Apakah memang untuk hanya sebatas lucu-lucuan? Lucu-lucuan meme ya. Iya, meme gitu. Contoh kita misalkan kita mau menjual katakanlah saya adalah fotografer profesional gitu. Kan sudah lebih banyak akses yang lebih mudah semacam Iya, belinya bisa pakai rupiah gitu kan. iya, semacam Shutterstock kita kan bisa jual ke Pakai sana kan. dolar Iya, belinya. semacam itu kan. Sesimpel itu. Itu kan lebih mudah gitu. Lebih mudah dan udah berjalan gitu. Dan orang itu akan lebih mudah mengaksesnya karena untuk sampai saat ini kan penetrasi NFT masih di mana sih gitu. Ya kan? Apalagi dengan harga gila-gilaan katakanlah. Ya nggak masuk akal aja. Iya. Itu kayak GIF aja ada yang harganya 8 miliar. Iya. GIF. Ya sebetulnya itu memang mungkin ini kayak apa ya? Bombastik orang-orang yang punya duit aja, yang digoreng aja kayaknya ini. Ya bisa digorengan, bisa jatuhnya ke apa? Money laundry juga bisa. Itu sih. kan yang ini, yang jelas ngaku-ngaku itu kan yang ada di podcast gitu tuh. Katanya saya emang beli sengaja fotonya Gojali ini gitu kan. Kita semua beli semua gitu, satu komunitas. Iya. Gitu. Jadi jatuhnya lebih ke sana aja. Jadi untuk sampai sekarang buat kita ingin dijadikan karir belum deh kayaknya. Iya. Belum. Betul ya, setuju ya. Tuh. Kayak ini kan Crazy Rich kan yang belinya NFT Ridwan Kamil kan Crazy Rich, bukan orang-orang biasa yang kekurangan uang kan. Betul. Ibaratnya itu bahkan itu nggak mesti NFT kan yang dibeli oleh Crazy Rich, benar-benar lukisan asli aja beli aja, transfer bank konvensional bisa gitu. Seperti itu ya. Nah mungkin kalau menurut saya ini kayak NFT ini konsepnya kalau memang dia untuk art collector ya, non fungible token kan tidak bisa ditukar. Nah kalau fungible itu bisa ditukar kayak misalkan Bitcoin, Ethereum kan bisa dipecah-pecah tuh. Nah kalau ini kan nggak utuh kan, berarti lebih ke karya seni kalau ini mah gitu kan. Kayak kolektor mereka beli misalkan 1 Ethereum kan yang lukisannya Ridwan Kamil tuh, ya itu buat dikoleksi kan, lebih ke seni aja gitu ya. Orang ngoleksi, dia nggak ada harapan buybacknya berapa, sekedar ngoleksi gitu kan. Kecuali memang ada orang yang memang pengen beli lagi jadi 2 Ethereum, mungkin bisa aja dijual, bisa enggak. Mungkin kayak ke sana sih. Iya, jatuhnya lebih ke sana aja masih ke ya show off atau lucu-lucuan mungkin seperti itu ya. aja. Kayaknya NFT akan jalan kalau Metaverse jalan. Kan itu kan buat ini ya kan, buat dipakai di Metaverse kan, ada beberapa NFT itu. Ya, jadi masih dalam satu blockchain Metaverse. Nah, itu mungkin ke sana larinya ya, misalkan beli baju kan, NFT kan. Ya, kita kan suka lihat ya ada di situ tuh yang beli-beli skin gitu NFT. Nah, itu mungkin ke sana baru nyambung kayaknya ya. Nah, tapi kalau kita ngarang-ngarang, ngehayal-hayal bikin lukisan seperti apa sih CryptoPunk ya, CryptoPunk kita bisa, gak gampang kan bikin CryptoPunk. Bisa. Tapi itu yang belinya siapa? Gitu. Apalagi kita nggak masuk komunitas, ya akhirnya cuma ngeluarin buat gas fee-nya, tapi nggak ada yang beli. Nah itu paling jatuh-jatuhnya ini buat teman-teman ya, jangan asal nyemplung aja kan. Betul. Seperti itu. Memang di gas fee di awal juga ya 2 juta. Ya kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya berarti siapkan aja sekitar ya 0, berapa kemarin? 0,05. Ya sekitar segituan lah. Ethereum. Nah dan itu para pemain NFT yang memang mereka orang desainer ya, orang desain grafik gitu. Mereka bilang ini orang Indonesia katanya kaya ya mau masuk NFT hanya buat posting gorengan gitu kan, bahkan yang lebih parah melanggar hukum posting KTP, karena itu katanya nggak murah katanya ya masuk OpenSea itu. Iya, kembali lagi kita ke blockchain Polygon atau blockchain yang Ethereum. Kalau misalkan kita mau ke blockchain Ethereum itu setiap kali posting gas fee-nya gede lah.
kecuali di Polygon free. Free ya, hanya di awal aja. Tapi kalau Ya, ya. setiap kita mau ke blockchain Ethereum itu, waduh, Ya lumayan ya itu. Iya. Dan kata itu yang menyebabkan pamornya Ethereum kalah katanya itu karena ya mungkin saya pernah baca juga si Vitalik Buterin juga pengen apa gas fee-nya katanya Ethereum pengen diturunin katanya. Gitu fee-nya itu jangan kegedean lah gitu walau alam nih ya. ya kalau misalkan gas fee-nya turun berarti nanti depositonya bakal turun. Pada mau nggak? Nilainya mungkin ya, Iya. nilai Ethereum-nya gitu ya. Iya. Ya mungkin ininya kali ya, Nggak, bukan nilai Ethereum-nya yang ketika- diturunin, tapi gas fee-nya itu misalkan yang tadinya 0,5 ya janganlah 0,000 sekian mungkin ya nggak tahu juga sih. Ya kan katanya kalau kita nyimpen Ethereum nggak ditransaksikan dia akan terus menghasilkan kan? Mhm. Ya kan apa namanya sih? Oh itu namanya earn Iya, earn. Earn, Nah, itu. itu teh salah satu atau stocking ya. buat ngebayarnya itu dari gas fee itu earn itu. Dari transaksi. Iya. Karena yang earn itu dia ikut menjaga, mengamankan ledger dari Ethereum-nya. Oke, iya. Ya by the way ngomongin earn kan di situ sekarang kan konsepnya bukan proof of work lagi ya, tapi Iya. proof of stake ya. Iya. Jadi ternyata yang selama ini kita itu mungkin era nambang ya, mining apa Bitcoin, mining Dogecoin dan lainnya mungkin akan berakhir. Wallahu alam bener nggak sih kayak gitu nanti sekarang yang koin-koin baru munculnya kan lebih ke Ya, lebih proof ke of stake proof of karena stake. lebih efisien, lebih hemat energi kayak gitu. Ya. Ya, NFT dan kenapa NFT non fungible token dan yang satunya Bitcoin misalkan kan itu kan fungible karena dari satu Bitcoin kan bisa dipecah-pecah. Sedangkan Bisa. NFT kan satu dia nggak akan utuh. bisa dilepas. Heeh. Itu karena Bitcoin mah harus proof of work untuk mendapatkan sekian teh. Heeh. Sedangkan untuk NFT untuk proses minting mengeluarkan satu katakanlah itu satu koin kan ya NFT, Ya, satu atau token coin, token. ya. Itu kan hanya langsung dikeluarkan aja. Nggak Kita usah membayar gas di-mining. fee. Iya. Gitu. Oke, I see. Nah, jadi ini memang request banyak teman-teman request ya dari Ya. eh, channel ini ya dari komen-komen di channel katanya minta tolong dong jelasin lagi lebih dalam tentang NFT. Ya memang NFT ini yang sejauh kita lihat mungkin untuk arah bisnis itu ya Betul. tidak seindah gitu ya semanis Betul. yang dipropagandakan Ya, selalu ada sisi lain dari suatu hal lah gitu. Jadi Bahkan- jangan sampai kita langsung nyemplung aja ngikutin yang lagi rame, enggak lah. Iya, Tetap kita harus pelajari dulu. Nah, kalau mending mana nih ya? Mending kripto untuk saat ini nih ya. Iya. Yang cuannya itu kripto atau NFT ya? Kalau dari saya sendiri sih saya nggak milih dua-duanya untuk sekarang mah. Enggak. Belum. Ya karena orang beda-beda ya. Iya. Ada yang Iya. ya di satu ini aja saya lihat tuh seperti Raffi dan Nagita. Kalau Nagita udah berani tuh invest di Iya. kripto misalkan. Kalau Raffi belum bahkan. Ya, itu kan pertimbangan Berarti kan- masing-masing lah ya. Berarti kan bukan berarti nggak ada modal atau nggak ada modalnya. Kadang Betul. orang juga kan ya semacam Raffi lagi saya baca dia bahkan ke emas juga nggak mau. Kan karakternya kan pengen cepet tuh Iya. penghasilannya. Ya, Kalau emas kan lama. liquid lah. Iya. Lebih Kayak liquid. kripto kan kurang lebih kayak emas kan, kayak saham juga mungkin. Betul. Ya. Kita harus nunggu lama dulu kan baru ngasilin. Betul. Kecuali daily trader gitu kan. Beli pas naik jual kayak gitu. Nah itu kan ya harus orangnya yang mau nongkrongin itu terus chart gitu ya. Mau nongkrongin terus Nongkrongin chart dan itu ya kayaknya harus ini ya, harus jobless ya, harus gak punya kerjaan ya. Seperti itulah. Oke, berarti itu ya sisi-sisi yang Ya. tidak di apa ya? Ya, sisi lain yang Sisi lain kayaknya dari belum NFT. terlalu banyak dibahas kayaknya Nah. sih. Gitu. Atau emang saya aja yang kurang nonton yang lain gitu, nggak tahu deh. Tapi emang sejauh ini emang seperti itu sih, Iya. ya. Lebih ke komunitas. Iya. Nah, itu. Lebih digoreng oleh komunitasnya seperti itu sih. Jadi untuk sampai saat ini tuh NFT itu
atau misalkan blockchain pada secara keseluruhan masih memakan resource yang sebenarnya lebih tinggi tadi dari satu transaksi dibandingkan satu transaksi yang konvensional. Dia menghabiskan energi sampai 3.500, jadi itu kan carbon footprintnya lebih besar lagi. Berarti itu nggak ramah lingkungan ya? Betul. Oke. Wah, ini ngeri juga, pantesan tadi nggak mau nyemplung ke kripto. Salah satunya itu karena kan bisa dilihat ada beberapa petinggi-petinggi juga kan belum terus setuju mau ke sana ya, karena salah satunya mungkin itu. Oh iya, paham. Ya kan? Ya, Mereka ada beberapa negara yang bahkan yang ngeblok kan. iya. Ya, Jadi seperti yang terbaru-baru Rusia itu. resource yang dibutuhkan untuk mencatat satu transaksi itu kan gila-gilaan. Iya. Paham. Gitu. Kalau di Indonesia sih pemerintah meregulasi, mengakomodir itu kripto sebagai komoditas ya, seperti aset aja, sama seperti saham, seperti itu. Nah, itu aja mungkin ya. Ya. Oke. Semoga pembicaraan ini ya ada manfaatnya ya. Ya, semakin banyak coba kalau misalkan masih ada yang belum jelas ya, karena kita yakin pembahasan yang NFT ini nggak akan selesai, cukup ya. nggak akan selesai Nggak sekarang, cukup gitu. akan berlanjut ya. Ya. Karena ini memang sedang berkembang sih. Iya. Ya. Kita tunggu aja gitu ya, wait and see aja tentang NFT. Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.